Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat ura. Edisi siar langsung bertempat di kampus 3 Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah semua aliran, semua golongan, mazhab, organisasi ataupun semua agama, silahkan kalau mau gabung ke Taklim Ma'rifat, karena di sini ada metodologinya, ada channelnya, ada gelombangnya. Ngeri-ngeri sedap ya. Ini ambilkan dong, ambilkan coba tolong. Agama yang tidak lewat metodologi gak mungkin sampai ya. Apapun yang tidak lewat metodologi itu pasti akan salah, nyasar, atau nggak selamat. Makanya seluruh agama samawi turunnya pasti lewat Rasulullah. Demikian juga disampaikan di At-Taubah 128. Ada kalimat Rasulum min anfusikum. Di setiap zaman itu ada Rasul, ada seorang utusan. Akhir zaman ini memang nggak disebut Nabi, nggak disebut Rasul, tapi ada al-ulama yang diwarisi. Nah, di manakah orang itu? Itulah yang dicari seluruh manusia di dunia. Hindu mencari Atman, Buddha mencari Buddha, Nasrani mencari Roh Kudus, Islam mencari Rasulullah, akhir zaman mencari mursyid. Tapi di mana dia? Yang jika ketemu itu, maka peluangmu akan bisa mengenal Allah lewat gelombangnya. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Selama dunia terkembang itu ada 2 kutub hukum. Kalau nggak positif, negatif, benar salah, siang malam, yang berpasang-pasangan, itu diterangkan dalam Quran. Dan kenyataan sekarang, banyaknya mursyid pasti ada yang mutlak, ada yang relatif, ada yang asli, ada yang KW atau palsu. Itu sudah hukum, gak bisa dibantah. Jangan kau bayangkan semua mursyid itu asli. Demikian juga semua agama, jika tidak lewat metodologi, juntrunganmu gak jelas, pasti akan kau nyasar ke alamat keramat, kesaktian, kepengasian, pinter ngobat. Itu sama halnya kau sesat dari Allah Ta'ala, karena kau gak sampai. Nah, hubunganmu dengan Allah mesti lewat wasilah atau gelombang nur, dan itu ada channelnya, yaitu frekuensi dan gelombang, yang itu dibawa oleh seorang utusan Rasulullah min anfusikum. Guru kami sampaikan, jadi dahulu seluruh agama ada rasulnya, tapi begitu ditinggal zahirnya, maka lambat laun seluruh agama itu luntur metodologinya. Dari yang awalnya makrifat menjadi sebatas syariat saja. Dari yang awalnya agama samawi menjadi agama ardi. Itu thinking, keyakinan, kepercayaan. Itu dogma jika tidak pernah bisa kau buktikan. Ini surat terbuka ya. Jika sifat 20 Allah itu dia menerangkan sifat wujud adalah utama, saya tanya, hei kau semua yang ahli ceramah, apakah kau bisa menerangkan sifat wujudnya Allah di mana? Hai kau yang ngakunya ahli agama, apakah kau bisa menerangkan bahwa syahadatmu itu mesti ada yang kau saksikan? Bodoh amat.
aku bersaksi, tapi kalau nggak ada kau saksikan sama juga bohong. Bagaimana kau bisa sholat sementara syahadatmu nggak laku? Syahadat nggak pernah ada yang kau saksikan, berarti itu agama dogma. Syahadatmu syahadat dogma. Apalagi mau masuk sholatnya, ini wajah tuh wajhiyah. Apa kau tahu wajhiyah kalau belum pernah ketemu wujudnya? Jangan kau bayangkan itu Allah, karena dia laisa kamisli syai'un. Tapi jika dia menempati seorang utusan gelombangnya, maka kau bisa kenali sifat wujudnya ada di baliknya orang itu. Presiden gak ada wujudnya, tapi menempati Bung Karno, maka kau tahu wujudnya presiden seperti Bung Karno. Cara ngomongnya, rambutnya, gestur tubuhnya, semua akan tahu. Karena apa? Presiden saat itu menempati wujud Bung Karno. Nah, yang mati Bung Karnonya bro, bukan presidennya. Nyatanya apa? Presidennya waris kepada Pak Harto, maka wujudnya akan serupa dengan Pak Hartonya, sifatnya pun demikian. Nah, kalau nggak ada menempati Pak Karno atau Pak Harto, itu presiden nggak bisa kebayangkan. Betul ya? Inilah banyak ulama-ulama bodoh yang nggak tahu teknikal dalam ibadah, asal baca, asal diskusi, asal mudzakarah, asal cerita agama. Tapi mana bisa kau mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhanmu, mengenalkan umat manusia untuk bisa mengenal Allah, ma'rifatullah. Cuman cocot ya gak bisa. Di sini sudah gak laku ya. Teori cocot, minggir. Ilmu keramat, minggir. Sini sudah gak laku. Karena di sini hanya fokus tentang ilahi anta maksudi waridhoka manubi, to the point, untuk ma'rifatullah. Agama bukan syariat, agama bukan keramat-keramatan yang bongok-bongok itu, bukan. Agama diawali dengan kau mengenal Allah Tuhanmu. Awaluddin ma'rifatullah. Di dalam kitab Hindu menyampaikan, setiap zaman Caligula maka dia akan turun kembali, akan membawa kebenaran. Demikian juga Buddha, demikian juga dalam kitab Nasrani dan sebagainya. Tapi itu bukan membawa nama mereknya itu, tapi sang pembawa kebenaran itu membawa metodologinya, bukan membawa syariatnya itu, bukan. Gurumu mesti sama dengan gurunya Rasul, gurumu mesti sama dengan gurunya Nabi Muhammad, gurunya Nabi Isa, Nabi Musa, Siddhartha Gautama, Krishna dan sebagainya. Gurumu itu bukan manusia. Lain tempat sudah nggak ada yang kayak gini. Bahasa kami nggak ada yang membawa keraguan-raguan ya, karena setelah ketemu apa yang disebut dengan alif lam mim, barulah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tiada sak keraguan di dalamnya, itulah petunjuk bagi orang bertakwa. Kitab yang mana? Itulah kitab yang nur, kitab yang qadim, kitab yang datang dari Allah berupa gelombang wasilah yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah bukan manusia, nabinya manusia. Rasulullah bukan manusia, presiden bukan manusia, Pak Jokowinya manusia. Yang mati yang bernyawa, yang gak bernyawa gak mungkin mati. Yang Rasulullah, Roh Kudus, Buddha, Atman, Guru Sejati itu bukan manusia. Kalau nggak ketemu itu, kau nggak bisa pulang rohmu.
Itu yang dicari seluruh manusia. Kalau nggak ada yang menerangkan itu, berarti mereka nggak sampai. Karena hanya yang sampai yang bisa menerangkan ilmu ini. Dan juga ada full power. Ini bukan kelasnya pengajian anak-anak ya. Nah, demikian ya. Ini kelas dunia ya. Taklim, makrifat. Semua orang cuma cerita, teori, dalil, nggak ada habisnya. Begitu ditanya, bagaimana bisa mi'raj? Gak ngerti. Gimana kau bisa makrifat? Gak ngerti. Gimana aku bisa belajar kepada guru makrifat? Gak ngerti. Hanya bisa membaca kitab, kau bacakan, dibahas rame-rame, kemudian sesat rame-rame. Orang kita sholat hanya ritualnya, Allahu Akbar sampai salam. Mestinya bisa. Apakah kau kira bisa nyambung dan sholat kayak gitu? Dengan takbir sampai salam kayak gitu, apa bisa nyambung? Coba logika coba. Tuhanmu di mana? Tuhanmu di Malik Yaumiddin. Kau di dunia. Yang kata Nabi, di atas langit dunia masih ada 7 lapis langit. Mana bisa kau dunia sampai kepada Allah Ta'ala di ars alam Rabbani atau kerajaan Allah, kata Nabi Isa. Bikin malu saja. Orang cuma cerita, kalau nggak membahas teknikal nggak akan bisa praktek. Prakteknya ya, rohmu itu mesti sampai kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kau bisa sampai sama salatmu hanya begini saja? Salat yang Allahu Akbar sampai salam. Tuhan sudah mengancam, celakalah kau yang lalai dalam salatnya. Apa itu lalai? Gak nyambung. Apakah dia sholat? Sholat, tapi sholatnya gak nyambung. Kenapa banyak ulama yang gak pernah membahas ini? Kalau orang bodoh-bodoh mana bisa ngerti, mana bisa menerangkan. Ini hanya ahlinya yang bisa menerangkan. Sholatmu syariat, sholatmu jasmani itu dunia, itu akal. Bagaimana dengan sholatmu bisa mi'raj menghadap Allah Ta'ala? Itu memakai rukun syarat dan teknikal yang sudah dikupas habis sama Mr. TM. Jadi kalau kau masih gengsi, ego, kau nggak akan ketemu loh metodologi agama, dan resikomu sesat loh ya. Makanya Mr. TM mengundang siapapun kau, aliran apapun kau, golonganmu, siapapun yang mengaku punya aliran, golongan, madzhab dan sebagainya, siapapun gurumu, apapun agamamu, sini kau. Kalau mau ya mendekat ke Mr. TM, kami terangkan metodologi agama agar kau bisa makrifat, to the point aja, nggak usah berdele-dele. Kalau omongnya Mr. TM ini nggak bisa dibuktikan, oh sudah diprotes seorang dari kemarin, betul nggak? Ini publik bro, langsung live ya, tanpa konsep, tanpa buku. Kalau cocotnya Mr. TM nggak bisa dibuktikan banyak orang, oh sudah didemo banyak orang, betul nggak? 1 tahun dakwahnya Mr. TM menjangkau Jember, Probolinggo, Blitar, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jogja, Boyolali, Semarang, Tegal, Kudus, Jakarta, Majalengka, Bandung, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, Mataram. Just 1 year. Apakah sedahsyat itu taklim makrifat? Oh iya, karena di sini gurunya maha mutlak, Allah sendiri. Banyak orang hanya mengulas teori, teorinya pun nggak ilmiah. Kalau nggak ilmiun, nggak bisa amaliun. Dan juga ada technical, tarikatullah. Sayang ya, banyak tarikat tapi tarikat KW. Tarikat itu apa bahasa harfiahnya? Jalan, cara, teori, teknologi, metodologi. Kenapa kok nggak ada menerangkan tekniknya? Tarekat hanya membahas dogma, teori syariat. Itu tarekat goblok-goblok itu. Mursyidnya saja bodoh, nggak bisa menerangkan kepada muridnya. Lah kalau kau berpegang kepada guru yang seperti itu, mana bisa sampai? Alif Lam Mim.
Nah, itu yang kau harus temukan itu. Apa itu? Mursyid yang waris mutlak. Barulah ketemu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Mursyid itu yang akan menjadi kitabmu, penuntunmu, imanmu, yang membuat kau memenuhi syarat rukun dan teknikal untuk bisa mengenal Allah. Mi'raj itu kau alami bro, nggak cuman dongeng tiap tahun diperingati Isra Mi'raj. Bodohnya umat manusia ini. Itu bahasa teknikal ya. Lah kalau kau selama ini ibadahmu cuma dunia, nggak pernah bisa Mi'raj, mana bisa kau sampai akhirat? Kau kira fiktif, padahal Nabi menceritakan surga neraka dan sebagainya saat beliau masih hidup. Kenapa kau gak cari guru yang sama dengan guru Nabi Muhammad? Mi'raj dialami di sini, menembus kubur barzah surga neraka dialami, bukan diceritai. Kalau seorang yang telah sampai nggak lagi bingung dengan debat. Kalau orang yang masih debat pasti sama-sama gak ngerti, sama-sama goblok. Aliran ini debat sama aliran ini, sama-sama goblok. Kalau sampai diam, logis kayak ini. Seorang yang sampai akan menerangkan apa yang dialami secara utuh, bukan baca kitab. Nah, jadi habis ini pelaku klenik goblok-goblok yang sakti-sakti itu tak ketakin dasmu. Ayo ke tarekat-tarekat yang KW-KW yang palsu dan sesat itu juga pasti akan buyar satu demi satu dengan munculnya uren-uren ilmiah taklim ma'rifat. Di sini gak cuman cocot bro, ini loh inilah rantai emas tarekat Naqsabandi Al-Khalidi yang dicari seluruh manusia di dunia. Hindu pun mencari ini sebetulnya, mencari Atman. Buddha pun mencari Buddha, Kristen pun mencari Roh Kudus, Islam pun mencari Rasulullah. Yang dicari bukan manusianya, tapi apa? Channelnya, agar kau bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah Bapa, dengan Tuhan, dan dengan Sang Yang Widi atau apapun itu. Lewat gelombangnya itulah wasilah. Lah kalau kamu gak kenal channelnya, mana ketemu gelombangnya? Wabtaghu ilahil wasilah. Nah, channelnya Tuhan itu ada di baliknya gurunya Mr. Tem yang brilliant, baik hati Tem. Silahkan komen nyocot sembarang, bantah dengan teori tapi yang ilmiah, ngamu sak karepmu ya, karena ini real. Kalau ada yang mengaku waris, warismu dari mana? Apakah ada ijazahnya? Apakah ada mewariskannya? Apakah ada pusakanya? Apakah ada stempelnya? Apakah ada gelombang mutlak itu dalam gurumu? Karena jika tidak mutlak, maka kau pun ibadahmu dan sebagainya nggak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Hanya yang beserta dengan unsur Allah yang bisa kembali kepada Allah, yang itu memakai gelombang, dan itu juga mesti memakai teknologi yang itu lengkap semuanya ada di baliknya sekolah, kampus taklim ma'rifat. Tepuk tangan. Silakan ya, apapun aliranmu, golonganmu, organisasimu, nyocot sembarang kalau berani, kalau bisa, atau kau akan terkencing-kencing ngompol di celanamu. Oke guys, suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Ura. Kali ini adalah edisi siaran langsung bertempat di Gresik, Balong Panggang.
Judul yang kita angkat kali ini adalah metodologi zikrullah. Telah kita terangkan di edisi sebelumnya, zikir ini ada dua makna. Yang satunya menyebut, yang satunya mengingat. Kalau menyebut, hanya menyebut nama alias deleming, menyebut-nyebut namanya tapi nggak tahu wujudnya, tapi nggak kenal alamatnya, dengan tujuan ini itu agar kaya, agar bisa ngobat, agar sakti, keramat, sembuh, urusanmu lancar, kemudian hartamu bertambah, bisa kasaf dan sebagainya. Itu zikir deleming. Artinya zikir yang di dalam harfiahnya diartikan sebagai menyebut, ya. Padahal segala yang bernama pasti ada interaksi dengan panca indera. Ayo, apa coba di dunia ini yang bernama tapi nggak berinteraksi dengan panca inderamu? Ayo, apa? Angin, komet, kereta api, virus, udara, kentut, semuanya pasti ada interaksi dengan panca inderamu, ya. Karena itu hukum undang-undang dunia itu pasti memakai alat pembaca kesadaran akal dan alat pembaca gelombang virtual, yaitu panca indera. Lah ini kamu tahu nama tapi nggak ada interaksi dengan ininya, maka kamu zikirnya zikir deleming, ya. Hanya menyebut, tidak tahu alamatnya, tidak tahu siapa yang dibalik nama itu. Dan juga lebih parah lagi adalah kau berharap ada sesuatu yang kau dapatkan dari aktivitas zikir yang ini. Amalkan zikir ini 1000 kali, nanti kamu kaya. Amalkan zikir ini sambil begini, nanti kamu akan menundukkan itu hati si wanita itu, dan sebagainya. Itu zikir deleming, hanya menyebut. Karena kamu nggak kenal Allahnya yang dibalik nama itu, maka yang datang adalah gelombang iblis. Ngeri kan? Berapa persen sekarang orang yang memakai zikir deleming ini? Hampir semuanya. 99,9% manusia akhir zaman zikirnya sudah zikir deleming, zikir yang tidak memakai metodologi, ya. Zikir menyebut berarti nyebut-nyebut saja, betul nggak? Entah yang disebut nama Allah atau kalimat thayyibah, asmaul husna dan sebagainya, tapi dia nggak tahu mana yang dibalik yang dia sebut itu, alamatnya dia nggak tahu. Coba ya, dia nyebut subhanallah, tahu alamatnya subhanallah. Dia nyebut Allah, tahu alamatnya Allah. Dia nyebut la ilaha illallah, dia tahu nggak alamatnya la ilaha illallah. Dia nyebut ya latif, ya hayu, ya qayyum dan sebagainya, tahu nggak alamat itu? Nggak tahu. Kalau saya nyebut gelas, ada yang aku tuju. Kalau aku nyebut kursi, ada yang aku tuju. Genteng, walang, tembang dan sebagainya. Pocong pun ada yang aku tuju. Lah ini kau menyebut sesuatu yang tidak kau ngerti alamatnya, tidak kau kenali zatnya, tapi kau sebut-sebut dan kau yakini di balik nama itu ada powernya, betul nggak? Maka yang datang powernya siapa itu? Tuhan apa bukan? Bukan. Karena dia ada di Malik Yaumiddin. Lah, dia di ujung langit tertinggi akhirat. Maka jika engkau mengirimkan sinyal apapun itu, tapi nggak sampai kepada dia, maka logikanya bisa berbalas nggak? Nggak mungkin, namanya nggak sampai nggak berbalas. Itu zikir deleming. Zikirnya banyak orang sekarang, ya. Ini zikir menyebut. Nah, zikir yang satunya yang ini, ya. Zikir yang bermetodologi. Yang di dalam kalimat Nabi adalah
zikir ini bisa membersihkan kolbumu, yang jika kolbumu dibersihkan, segala macam isi dalam dirimu nanti dibersihkan, maka engkau menjadi hening bening, zero, bersih dari kotoran-kotoran yang melekat pada kolbumu. Maka lanjutannya adalah engkau kembali ada hubungan dengan Allah Ta'ala sebagaimana engkau saat pertama kali dilahirkan. Bayi yang baru lahir, akalnya zero, kolbunya full, ya. Bertambahnya waktu, maka si bayi terisi pengetahuan, akalnya kemudian terisi dengan keinginan, dengan apa yang melekat pada yang terlihat, terdengar, cium, raba, dan rasakan. Bertambahnya waktu menjadi dewasa, maka si bayi akalnya menjadi full, kolbunya menjadi zero karena tertutup. Yang zikir yang ini adalah mengembalikan agar kolbunya menjadi full, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, walaupun dia ada beserta dengan alat membaca gelombangnya. Nah, ini yang sulit. Karena apa? Jika engkau belum dibersihkan dari segala macam kotoran hakikatmu di dalam dirimu, jika iblis dalam dirimu belum dibuang, maka seluruh ibadahmu akan sesat. Kenapa begitu? Mana logikanya? Sholat adalah positif, tetapi jika menggandeng iblis yang negatif dalam dirimu, maka positif kali negatif akan menjadi negatif. Membaca Quran positif apa negatif? Positif. Tapi karena menggandeng iblis dalam dirimu, maka hasilnya pun menjadi negatif. Sholat saja akan diadab dengan neraka well, karena nggak menyambung, nggak ada hubungan. Hubungan kita dengan Allah adalah lewat kolbu, yaitu yang dibalik ada roh. Karena pada hakikatnya kita adalah roh. Di dalam kandungan kutipkan sebagian rohku. Nah, berarti antara roh dan yang maha roh atau rajanya roh. Nggak lagi disebut jasad, nggak lagi disebut badan jasmanimu. Maka hubungan kita dengan Allah adalah antara roh dengan yang maha roh. Nah, sedangkan roh ada di baliknya kolbu. Maka jika kolbumu nggak bersih, mana ada hubungan? Blok, goblok. Nah, zikir yang bermetodologi adalah zikir yang membersihkan kolbumu, yaitu tazkiyatun nafs. Lihat di Al-Waqiah 79, tidak akan tersentuh Quran itu kecuali oleh apa? Roh yang disucikan. Betul gak? Artinya apa? Engkau nggak akan ada hubungan dengan firman Allah, nggak akan nyambung jika rohmu belum dibersihkan. Paham sekarang ya? Zikir ini sudah nggak kita bahas ini. Zikir yang untuk keramat, untuk ini, nah itu zikir deleming, itu zikirnya iblis. Biarpun orang yang keramat, haji 10 kali, ahli ibadah, tapi dia memakai gelombangnya ini, dia nggak kenal Allah, betul nggak? Logikanya. Yang ini yang sulit, zikir bermetodologi. Maka logikanya, tadi kan zikir ini yang menyebut, karena apa? Nggak perlu kenal, asal sebut. Yang datang genderuwo, gerandong itu. Nah ini kan nggak tahu bedanya antara Tuhan sama setan. Asal diyakini Tuhan, dikira Tuhan. Bukan. Kalau yang ini mesti ketemu dulu wujudnya. Wujudnya Allah di dunia ini. Makanya syahadat adalah menyaksikan wujud Allah dan Rasulullah ada di rukun Islam pertama. Ya, pertama. Habis syahadat baru sholat, zakat, puasa, hajimu. Kenapa? Jika engkau enggak settle di syahadatmu, maka engkau pun enggak mungkin bisa sholat, betul enggak? Jika enggak tahu siapa di balik nama itu, yang Allah itu, siapa yang punya nama itu, kamu enggak akan ada hubungan, nggak akan tahu alamatnya, betul nggak? Logika, blok-blok. Kira-kira
Ada yang bisa tahu saya ini lagi bayangin apa? Coba kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa? Jawab. Nggak ada yang bisa. Kenapa? Nggak tahu alamatnya, betul nggak? Itu baru satu horizontal. Anda semua nggak bisa membayangkan apa yang aku bayangkan. Padahal ini ada wujudnya yang membayangkan. Lah apalagi Allah. Allah yang punya nama ini siapa? Kalau nggak tahu alamatnya bagaimana? Saya tadi baru membayangkan lemper. Nggak kebaca nggak? Bagaimana engkau akan membayangkan Allah jika nggak tahu wujudnya? Makanya syahadat adalah penyaksian wujud Allah dan wujud Rasulullah pada rukun Islam yang pertama di awal. Maka zikir yang ini menyebut namanya, menghadirkan wujudnya. Paham sekarang? Ada namanya Rabitoh. Itu bisa fokus kepada alamat yang dibalik nama itu. Namanya siapa? Allah. Itu ada yang punya nama itu. Siapa itu? Ada wujudnya. Ya, itu guru rohani yang ada di balik wujud jasmani. Maka pada gelombang jasmanimu yang terikat dengan panca indera, hadirkan wujudnya. Tapi sekilas ini seolah-olah laku syirik. Betul nggak ini? Sama seperti halnya engkau menghubungi seseorang lewat HP. Ini kalau nggak tahu tekniknya, nggak tahu itu teknologinya, ini dianggap orang gila. Ngomong kok sama HP. Ketawa sendiri, ngomel sendiri, nangis sendiri, betul nggak? Padahal dia ini ngomong sama HP apa ngomong sama dia yang di sana? Ngomongnya sama di sana tujuannya. Walaupun realnya dilihat orang, kita ngomong sama HP. Tapi yang dituju sana. Demikian juga engkau berzikir, menyebut namanya, melewati hadirkan gelombang wasilahnya, lewat menyamakan frekuensi dan gelombang, hadirkan wujudnya, maka sesungguhnya kau tidak lagi komunikasi dengan wujud itu. Si HP, coba ada HP ya? Coba ada ambilkan HP. Bagian, coba ambilkan tuh. Amit G. Amit. Ya. Contohnya ya. Waktu memakai HP, kita ngomong sama siapa? HP. Ketawa sendiri atau sedih sendiri. Tapi bagi kita yang tahu teknologi, ini sarana untuk menghubungi di sana, betul ya? Ada suaranya. Nah, demikian juga engkau menghubungi Allah Ta'ala agar hubungan menyambung. Yang ini, zikir ini mengingat, tidak lagi menyebut ya. Mengingat berarti tujuannya apa? Menghubungkan, menyambungkan, mengkonekkan, betul nggak? Dia yang ada di ars, yang di ujung langit akhirat tertinggi, kau di dunia. Kalau nggak lewat teknologi, nggak akan nyambung, blok. Jarak 100 kilo saja, kau nggak ada hubungan sama dia kalau nggak lewat teknologi, betul? Pakailah teknologi. Apalagi kau dengan Tuhan yang jaraknya adalah 7 lapis langit, kata Nabi, dimensional. Nggak lagi berjarak angka. Artinya sudah nggak terhitung lagi berapa jauhnya. 7 lapis langit. Maka mustahil engkau ada hubungan dengan Allah Ta'ala kalau nggak lewat teknologi, kalau nggak lewat metodologi. Sebut namanya, tapi yang telah kenal wujudnya, maka hadirkan wujudnya. Yang dibalik wujud itu nanti ada gelombang yang menyambungkan, betul? Saya pegang HP, ngomong sama HP, tapi sama sistem suara saya dirubah menjadi gelombang metafisika, betul? Dan kemudian tersalur langsung, diterimalah suara saya. Assalamualaikum, di sana pun dengar. Langsung dia menjawab, waalaikumsalam. Demikian juga sama Allah Ta'ala. Blok. Maka inilah zikir yang bermetodologi. Menyebut namanya di dalam kolbumu, bukan lagi pakai cocot. Ini sudah dunia. Kenapa pakai kolbu dan mematikan seluruh panca inderamu? Karena kau mau masuk ke dimensi rohmu atau akhiratmu. Betul sekarang, paham? Matamu dipejamkan.
lidahmu ditekuk, lemaskan seluruh anggota badanmu, tutup semua, kemudian pusatkan di satu titik. Mana itu? Oh, rahasia. Disitulah baru pintu pertama engkau memasuki kolbumu. Disitulah kau ada hubungan dengan Allah Ta'ala, bukan dengan otak belongormu. Dengan kolbumu itulah engkau ada hubungan, tetapi menggandeng ordinat daripada orang yang membawa gelombang nur Allah. Jika Allah mengampiri manusia lewat nurnya, dan nurnya ada membawa, maka wujudnya Allah sama dengan man atau manusia yang membawa gelombang nur Allah tadi. Sudah kita bahas di sebelumnya. Maka orang ini bukan Allah, clear ya? Orang ini bukan Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah ada di balik orang ini, betul? Nah, gelas ini bukan air minum. Gelas ini yang membawa minumnya, betul nggak? Saya minum airnya lewat gelasnya dulu, betul nggak? Saya nggak minum gelasnya, yang saya minum airnya, tapi kan air itu di balik gelas itu. Maka pertama kali berhubungan dengan air, saya hubungan dulu dengan gelasnya. Demikian juga engkau dengan Allah Ta'ala. Menghampiri hubunganmu ke sini, dari ars ke dunia, adalah lewat nurnya. Dan nurnya ada yang membawa, yaitu sang pembawa sila. Maka arah kiblatmu adalah kepada Allah ya. Tapi Allah yang wujud di dunia siapa? Gurumu, mursyid ya, adalah the man of wasilah carrier. Nah gitu, pura-pura bahasa Madura kita. Bu salah bu bener ya. The Englishman. The kunci Inggris. Itu kunci Inggris buat bengkel. Jadi demikian ya. Ada alamat siapa yang punya nama Allah itu. Jadi nggak cuma deleming, ini deleming diisi gelombang setan, iblis masuk. Kalau ini engkau disterilkan dulu, makanya masih lewat baiat. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur zikrullah ke dalam dirinya. Maka kolbu si fulan itu ada hubungan. Kenapa? Ada alat membaca gelombang di sini. Allah nggak terbaca dengan akal, betul nggak? Untuk membaca gelombang Allah mesti lewat support atau alat atau nur. Saya tanya, hubungan kita dan matahari lewat siapa? Lewat cahayanya, betul? Betul nggak ini? Kamu akan kenal matahari kalau harus lewat kenal cahayanya. Kamu bisa melihat matahari dengan melihat lewat cahayanya, betul? Lah kalau kamu dan Allah, berarti masih lewat cahayanya juga, betul nggak? Kalau kamu mau beribadah, menyembah, berabdi, zikir, doa, kalau nggak lewat cahayanya Allah, saya tanya, ada hubungan nggak? Nggak ada. Blok, goblok. Ini relatif, ini terbatas. Kau nggak mungkin bisa terbang ke sini, gelombangmu. Nyampe sini sudah mentok mati. Maka baiat itu adalah di-upgrade agar bisa masuk ke sini. Tapi rasanya seperti bangun dari tidur. Logika, kalau sama Mr. TM ini semuanya eksak. Seorang yang bermimpi, di alam tidur, rasanya nyata nggak? Nyata. Karena apa? Patokan ilmiahnya nyata adalah akalmu jalan dan panca inderamu fungsi. Di alam mimpi, dikejar anjing, lari nggak dia? Lari, cari selamat, ya. Kadang ngelempar batu, kadang panjat pohon. Kenapa? Real di alam mimpi saat bermimpi. Ya, nyata nggak itu saat di jana? Nyata. Tapi kemudian dia terbangun, masuk ke dunia, nyata nggak lagi nih? Nyata. Baru tahu mimpi tadi cuman fata morgana, ya. Kenapa? Masuk di alam kenyataan lebih tinggi. Demikian jika masuk ke dimensi roh, ya. Sama. Yang kata Nabi, orang yang mendapatkan syafaat maka akan mengalami kematian yang tidak lebih rasanya seperti bangun dari tidur. Karena apa? Hanya seperti bangun di kenyataan yang lebih nyata loh. Maka alam sebelumnya rasanya seperti mimpi atau tidur. Oh, aku kok bangun dari tidur.
padahal telah melewati satu alam, betul nggak? Dari alam bawah sadar masuk ke alam sadar, dia melewati satu alam, betul nggak? Dari alam sadar naik ke alam di atas sadar, maka ini menjadi mimpi, betul nggak? Ya. Dari sini pun naik begitu, naik ke alam kenyataan, ini cuman mimpi, terus begitu sampai kau berhampir akan Allahmu sebagai kenyataan konkret yang fakta nyata realita. Bagaimana kau bisa masuk ke alam ini menjadi kenyataan? Ini akhirat kenyataan. Sementara kemampuanmu hanya sampai sini saja. Seluruh ilmumu, ibadahmu yang tidak tembus ke sini, maka hanya tertinggal di duniamu saja, betul nggak? Maka ibadahmu hanya menjadi kausalitas sebab akibat hukum dunia. Tidak bisa menembus ke sini. Logika, jika kau sekolahnya di SMP, maka ada nggak catatanmu di sekolah SMA? Enggak ada. Kamu masih SMP kok. Enggak ada namamu di terdaftar di SMA ini, enggak ada. Catatan alamatmu enggak ada di SMA, betul nggak? Itu logika. Selama kau masih ada di gelombang dunia, kamu nggak ada catatan amal di akhiratmu, betul nggak? Goblok. Ya. Maka yang dari dunia kata Nabi ada 7 lapis langit. Itu adalah proses ibadahmu. Belum makrifat, belum. Baru disinilah kau akan makrifat. Ya, ini hakikat. Maka yang telah dibaiat dikenalkanlah wujud Allah ya. Tapi rasanya seperti syirik. Seolah-olah begitu. Iya enggak? Karena kau selama ini didogma. Ada wujudnya Allah, maka kau menyebut namanya, hadirkan wujudnya dan samakan gelombang dan frekuensinya. Clear? Sama dengan HP. Kau tekan-tekan nomor yang kau tuju. Kenapa kau tekan itu? Karena yakin nomor itu dipegang sama dia, ada gelombang yang nyambung, betul nggak? Kalau tekan nomor itu pasti diangkat sama dia, nggak sama iya, betul nggak? Maka itulah kau harus kenal alamat ordinat yang kau tuju itu, agar kau ada gelombang, ada hubungan, yaitu lewat gelombang metafisik, betul ya? Apa? Suara yang fisik, bukannya terlihat ya, fisik itu artinya teridentifikasi dengan 5 panca inderamu, tertranslate menjadi gelombang metafisik, kemudian resonansi dan vibrasinya dirubah lagi menjadi fisik, maka didengarkanlah sama dia. Assalamualaikum, didengar, didengar, detik yang sama dia menjawab waalaikumsalam. Jarak 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1.000.000 kilo, hubungannya langsung nggak? Langsung. Ayo, oke. Maka hubungan yang mentransfer fisik ke alam metafisik, maka berpeluang hubunganmu akan langsung, betul? Karena lewat gelombang. Gelombangnya tersalur lewat media rambatnya, yaitu nur. Maka jika kau menghubungi Allah Ta'ala, mesti lewat wasilah atau nur. Maka saya tanya, hubunganmu langsung nggak saat kau menyebut namanya, hadirkan wujudnya, samakan frekuensi dan gelombangnya? Maka langsung nggak itu? Langsung. Itulah teknologi, itulah thariqah, prinsip dasar thariqah. Kalau kamu sholat, zikir, mendoa yang nggak memakai prinsip dasar thariqah, kamu nggak ada hubungan. Goblok. Clear? Kenapa kok Mr. T yang percaya diri ngomongnya? Karena ini exactly begitu loh. Beragama tuh ilmiah, nalar, logis, terukur, bisa dianalisa dan bisa dibuktikan. Itu yang penting. Kalau kamu cuma beragama, cuma teori, di mana-mana cerita, tapi nggak pernah bisa kau buktikan, itu cuma dogma, itu cuma keyakinan, kepercayaan. Bukan agama langit, bukan agama turun dari Allah Ta'ala, tapi agama lewat akal goblokmu ya. Beda, itu namanya agama arti, agama olah pikiran belajarmu, bukan karena turun dari ridho-ridhonya Allah. Nah, itu beda. Maka menyebut namanya, jadi sekarang paham ya, sebut namanya tetapi dengan
kaifiat, dengan teknik. Makanya hubungan kita dengan Allah di alam rohani ya, bukan di alam jasmani ya. Maka seluruh aspek jasmanimu matikan. Paham sekarang? Kau hidupkan di satu titik fokus. Di mana itu? Di titik-titik ya. Matamu dipejamkan, panca inderamu ditutup ya. Dan dengan titik itulah yang telah tertanamkan alat membaca gelombang, maka hadirkan wujudnya. Kemudian dengan tata cara itu menyamakan frekuensi dan gelombang. Kenapa kok harus ini nggak saya sebut. Itu adalah adaptasi menyamakan frekuensi dan gelombang. Kenapa kok memakai roh bukan akal? Karena akalmu nggak bisa jangkau, nggak akan tembus, nggak ada hubungan. Paham ya? Hubungan kita dengan Allah adalah antara roh dengan yang maha roh. Nah, tapi kau masih ada di stasioner duniamu. Makanya itulah bentuk konkretnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kau di dunia stasionermu, tapi yang kau hubungi itu ada di sini, di ujung langit tertinggi akhirat. Maka mesti nyebrang lewat lapisan-lapisan langit akhirat. Nah, tadi itu cuma menyebut gendruwo saja yang datang itu. Kau jadi kaya, kau jadi sakti, tapi ujung-ujungnya matimu makin turun. Kamu nggak bisa naik kepada Allah Ta'ala, tapi makin turun, makin jauh, makin sesat kau. Tapi kalau ini tekniknya kuantum, naik. Menyebut namanya, hadirkan wujudnya, dan samakan frekuensi dan gelombang. Sama dengan bahasa Nabi Isa. Ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan roti ini adalah dagingku, anggur ini adalah darahku. Makan kita sama-sama. Satukan spiritmu dengan spiritku. Artinya apa? Samakan frekuensimu dan gelombangmu dengan gelombang gurumu. Paham? Demikian juga bahasa Sri Krishna. Berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kau kepadaku sama halnya kau berbakti kepada yang maha kuasa. Loh, ada manusia-manusia sang messenger, sang pembawa link atau link carrier yang membawa gelombang Allah ke dunia. Dia mewakili Allah atau tajalinya Allah. Dialah Allah yang wujud. Banyak protes, kenapa begitu? Itu ilmiah. Presiden pun gak ada wujudnya, betul ya? Tapi dia ada. Di mana dia? Di mana alamatnya dia? Dia beralamat kepada seorang yang menjabat presiden itu. Maka wujudnya presiden menjadi berwujud orang itu, betul gak? Karena sifatnya mewujud. Demikian juga kau, blok-blok, kau aja begitu. Kau bukannya bertulang berdaging otot ini, bukan. Kau pun sebetulnya tidak berwujud, tidak terikat ruang dan waktu, bahkan tidak terikat jenis kelamin, tidak ada identifikasi, tidak terdefinisi, juga tidak terbatas. Menjadi wujud ini karena kau kena undang-undang dunia, memakai interaksi 5 panca indera tadi. Demikian juga apapun yang masuk ke dunia pasti kena undang-undang 5 ini. Kalau kau menyebut nama Allah tapi nggak kenal yang ini, sesat kau itu. Clear? Apakah saya menyesatkan orang? Tidak, ini hukum. Ya, ilmiah itu menempatkan suatu proporsional. Benar ya benar, salah ya salah. Nggak kita sampaikan abu-abu. Dan kita bilang hitam, kita bilang putih, blok-blok. Putih dibilang abu-abu, blok-blok. Hitam ya hitam, putih ya putih. Sampai ya sampai, sesat ya sesat. Bukan berarti misalnya menyesatkan banyak orang. Tidak, itu ilmiah, itu logik, itu data, itu analisa. Nah, begitu loh. Jadi beragama itu exactly, pasti, scientist, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang update zaman ini. Dan sesuai dengan existing zaman masing-masing. Dari cara kau melihat agama mesti di zamanmu sendiri, zaman ini. Jangan ke zaman bahula, kau nggak akan mampu. Ya, bayangin saja kamu nggak akan mampu. Secara logik coba ya. Kamu mau nggak hidup di zaman ini, tetapi memakai existing zaman dahulu?
Kamu sini nggak usah pakai motor, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai listrik. Nalarmu ya, logikmu langsung mau nggak itu? Gak mau, blok-blok, gak kebayang. Apalagi kau mau beragama dengan membayangkan existing zaman 1500 tahun yang lalu. Logik nalarmu saja, interaksimu langsung auto menolak. Gak bisa aku. Bagaimana aku nanti hidup tanpa listrik, tanpa HP, tanpa jaket yang boys kayak gini, tanpa ini kopiah fashionable kayak gini loh. Nggak bisa. Apa? Nah, kopiah zaman sekarang. Kopiahnya Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Sekali lagi, Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Blok, goblok. Mr. TM ceramah kayak gini seperti main-main. Tapi main-mainnya Mr. TM ada di atas kepalamu semua, ya Pak? Kamu serius saja masih di bawahnya Mr. TM yang main-main. Blok, goblok. Karena demikian tingginya perbedaan jarak antara aku dan kau. Aku kau anggap iblisnya, biar saja. Iblis sama saya teman. Kalau sama seorang Sulawesi, teman Ki. Nah, itu sama Daeng itu. Itu ada ayatnya itu. Jika ketemu dengan pemain akhirat yang sesungguhnya, maka dunia cuma sebatas main-main sendagurau, blok, goblok. Nah, tapi nggak tersentuh masalah. Karena dia peserta yang maha kuasa. Nah, memang bahasanya Mr. TM itu goblokkan orang. Semua dipukul rata. Nggak yang keramat, nggak yang ahli syariat, nggak ahli tarekat yang bambet-bambet itu. Dipukul rata. Agar kalian semua terbongkar dari dogmamu, kau bisa keluar. Burung itu bisa terbang ke langit kalau keluar dari kandangmu. Kau bisa mi'raj kalau keluar dari duniamu, betul nggak ini? Apa kalimat Nabi? Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang dapat nur. Siapa orang dapat nur? Orang yang dibaiat oleh tarekat yang sama dengan tarekatnya Mr. TM. Kalau tarekat yang lain nggak tahu lah. Ya, tarekat yang lain nggak tahu lah. No comment. Saya nggak mau menyalahkan orang, nggak mau nilai orang. Tapi nggak tahu lah sampai apa nggak tahu lah. Kata guru saya, ada tarekat asli. Ada emas itu asli, ada pula emas gadungan. Kalau yang asli, kamu mesti mau, tapi jangan ditolak. Tapi gadungan bolehlah kalian tolak, kalau sudah tahu yang asli. Demikian juga tarekat. Ada yang asli, ada yang gadungan. Kalau sudah tahu yang asli, jangan mau yang gadungan. Banyak itu tarekat gadungan, banyak. Tarekat yang ujungnya nggak sampai. Kenapa? Gurunya tidak maha mutlak. Hanya mutlak yang bisa kembali kepada yang maha mutlak. Jika tidak mutlak, sampai kapanpun relatif nggak akan pernah sampai kepada yang mutlak. Blok-blok. Kalau gurumu tidak tersambung dengan wasilah yang mutlak, maka sampai kapanpun kau bersama gurumu nggak akan sampai. Jika kau berguru pada manusia, nggak akan sampai. Manusia tidur saja sudah hilang, apalagi mati. Gurumu itu bukan manusia. Gurumu adalah nur atau guru rohani yang membimbing rohanimu untuk naik ke dimensi lebih tinggi. Bisa menghantar, bukan mengantar ya. Kalau mengantar pakai calo. Kalau menghantar itu gelombangnya langsung. Kabel 1000 kilo ada listrik yang disentuh gini, langsung nggak nyetrum? Langsung. Tapi kalau pengantar itu kayak Gojek itu, dik, ya beda. Ya, itu bahasa detail teknikal yang eksak. Jadi berhubungan dengan Allah mesti lewat penghantar, bukan pengantar ya. Kalau pengantar itu calo. Kalau penghantar itu hubunganmu dirubah menjadi gelombang. Lihat ya. HP memakai sinyal itu dirubah menjadi gelombang, betul nggak? Listrik terhantar lewat gelombang. Loh. Cahaya gelombang, apa saja gelombang. Demikian juga akalmu pun ada gelombangnya. Intelijensimu pun ada gelombangnya. Nalar pun ada gelombangnya. Bagaimana kau mau menuju Tuhan yang tidak memakai gelombangnya dia? Hil yang mustahil, katanya Basman.
sambil ketawa. Ya gak mungkin, goblok. Maka kau untuk berhubungan dengan Allah wajib cari guru mutlak di zamanmu sendiri. Dia bukan manusia, tapi wujudnya serupa dengan manusia. Ya. Kalau kau berguru kepada manusia yang eker-ekeran, status quo, kok nama guru bingungi, wujud guru bingungi, berarti kau masih terikat dengan hukum panca inderamu, berarti kau masih di dunia, di akal relatifmu, goblok. Banyak itu ahli tarekat ngakunya tasawuf, masih eker-ekeran diskusi masalah gurunya. Kalau gurunya Mr. TM, sama dengan gurunya Nabi Muhammad, sama dengan gurunya Nabi Isa, sama dengan guru Nabi Musa, Siddhartha Gautama, guru Krishna, sama. Kalau nggak sama, Mr. TM nggak mungkin bisa menerangkan detail daripada metodologi. Gitu loh, nalar logis. Ini masih tanya, itu sudah apa pelaku belum? Goblok mulu. Kalau nggak pelaku nggak mungkin bisa menerangkan ilmiah. Ilmiah bukan dengan bahasa seorang pelaku. Pelaku belum tentu bisa menerangkan, betul nggak? Tapi kalau pelaku hafal mati, dia bisa menerangkan detailnya. Di sana itu ada tikungan, di sana ada pohon, di sana apa? Dia hafal mati, maka dia bisa menerangkan detail yang menjadi rumus. Itu loh men. Jadi yang seperti Mr. TM ini jarang, ya, jarang ada. Orang umum jika tidak full power, dia tidak akan berani mendetailkan, mendeskripsikan teknologi munajat menjadi rumusan metodologi. Kalau cuman pelaku, dia nggak bisa ngomong, maka terhenti di ini kajian yang nggak boleh dibuka. Iya Pak? Kalau ada orang nanya, jangan nanya, patuhi saja, kau akan tahu sendiri. Goblok. Kapan sampainya? Karena di akhir zaman, informasi yang masuk dalam dirimu demikian cepatnya, betul nggak? Kalau zaman dulu masih cocok, karena apa? Informasinya nggak kencang masuknya. Nah sekarang, kalau diam saja sudah update tentang perang Rusia, tentang bagaimana itu di luar, kau diam saja loh, informasi sudah masuk bertubi-tubi. Nah, bagaimana kau jika perjalanan rohanimu yang masih adaptasi, yang masih merangkak, sementara kemasukan dengan gelombang akal yang masuk bertubi-tubi, kau pun akan goyang, fondasimu pun akan tumbang. Maka percepatan zaman, percepatan informasi yang masuk mesti diimbangi dengan percepatan menerangkan metodologinya. Sayang, pelajaran sekolah tarekat kebanyakan malah menjadi sekolah dogma kembali. Dikit-dikit, diam, jangan nanya, nanti akan ngerti sendiri. Kapan ngertinya? Blok-blok. Ya, kalau sama Mr. TM, tanya saja boleh, siang malam pun boleh, tapi ke sini. Kalau kamu telepon saya, nggak akan saya jawab, nggak akan saya angkat. Tanya, nggak akan saya jawab. Kenapa? Kamu nggak berjuang. Kamu pasti meremehkan, karena saya hafal betul. Umat akhir zaman itu orang-orangnya konyol, maunya belajar begini pakai online. Tanya, ini bayar apa enggak? Bayar. Mr. TM ini kata orang jualan agama, biasa aja. Kalau yang mau gratisan, minggir dulu, jangan di sini kamu. Bikin sepet mata saja. Dan prosesnya nggak ada instan. Baru mau belajar sudah tanya, ini bisa makrifat berapa bulan? Cocot nih loh. Makrifat itu hukum undang-undang yang abstrak, metafisik. Ya. Maka di sana tergantung adaptasimu dengan dia dan bergantung ridhonya. Tapi menuju ridhonya ada technical. Kenapa? Lihat, rahmat Tuhan tidak akan turun kalau nggak dijolok. Jolokmu mesti sampai dulu baru berbalas. Betul apa enggak? Bagaimana kau dengan seluruh relatifmu membuat jolokan aksi ibadah dan sebagainya yang sampai baru berbalas. Dan kemudian kau hanya, aku mengharap ridhonya ya Allah, tapi nggak ada aksi, nggak ada teknologi, nggak akan sampai. Blok. Makanya diterangkan metodologinya yang bernama pasti ada interaksi dengan 5 panca inderamu. Begitu telah dibaiat, dikenalkan dengan kaifiatnya, maka sebut namanya, hadirkan wujudnya, samakan frekuensi dan gelombangnya. Adaptasi di situ. Go. Nah, gitu dong.
lewat proses dari sini naik kuantum ke sini, naik kuantum ke sini, loh, naik kuantum ke sini, loh. Butuh proses. Ini belum sampai, loh. Tapi karena menggandeng sang wasilah carrier, maka kau dalam garansinya selama kau ada di dalam lingkaran sistem ketuhanan. Tapi jika engkau keluar dari sistem ketuhanan, garansimu nggak ada. Kan sudah fair. Ini perkara yang sulit sekali. Ya, sangat sulit di dunia ini, kata guru saya demikian. Menyebut la ilaha illallah itu tidak sembarangan. Kalau menyebut kalimatnya saja itu perkara paling gampang di dunia ini. Tapi kalau menyebut sampai ke dimensinya itu perkara paling sulit. Tetapi sesulit-sulitnya ada metodologinya dan ada sistemiknya loh. Tinggal ikuti saja sistemiknya. Betul apa enggak? Flow, input mutlak nur yang ditanamkan dalam kalbumu lewat sistem mutlak, maka logikanya outputnya apa? Mutlak dong. Lah kenapa outputnya relatif? Banyak pelaku tarekat, pelaku tasawuf outputnya icikiwir, dendesi, belgedes. Itu karena adaptasimu dengan sistem yang tidak mutlak. Clear. Jangan salahkan sistem yang nggak mutlak, tidak. Jangan salahkan nurnya itu nggak mutlak, tidak. Adaptasimu yang goblok. Makanya belajar ke Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Ya, kamu harus tahan digoblok-goblokin sama Mr. TM. Tapi ada isinya yang diomongin, betul nggak? Daripada kau duduk nongkrong nimba ilmu tapi nggak ada ilmunya. Zong berat. Kau belajar agama kepada yang kau kira ahli agama, nggak ada isinya, zong berat. Kalau saya Mr. TM, clear semuanya. Oke, demikian ya. Jadi zikir yang bermetodologi adalah zikir yang tujuannya adalah menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah Ta'ala. Antara kau dan Allah mesti lewat wasilah nur, baru ada hubungan. Dan di sini kau adaptasi berangkatnya adalah mesti kau temukan dulu orang yang membawa gelombang wasilah. Dan kemudian inilah wujud Allah ya. Kau sebut namanya, hadirkan wujudnya dengan teknik menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Maka dari wujud itu akan naik menjadi gelombang dan akan naik menjadi ma'rifatullah. Jadi ada 3 gelombang sama seperti Trinitas, blok-blok. Ada Nabi Isa, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Siddhartha Gautama, ada Guru Buddha, ada Tuhan, ada Pangeran, ada Guru Sejati, ada Gusti Allah, ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad, ada Allah Ta'ala, ada guru, ada mursyid, ada Allah Ta'ala. Semua memakai 3 gelombang. Jadi gelombang ini di dunia, ini di akhirat, ini di ujung akhirat. Paham? Nah, saat ini kau udah di sini, tapi telah dikenalkan teknik untuk masuk ke sini. Makanya adaptasi ini sulit. Begitu wabtaghu ilaihil wasilah. Lanjutannya adalah wajahidu fisabilillah. Berjuang sungguh-sungguh mati-matian di jalan itu agar kau bisa naik. Nah, ini melewati satu dimensi loh ya. Melewati alam demi alam loh ya. Jika kau nggak bisa naik gelombang, kau nggak bisa kuantum, itu sama halnya kau tidak bisa mi'raj, blok-blok. Maka nggak bisa mi'raj, nggak mungkin bisa makrifat. Clear? Karena Tuhanmu di sini, lah kamu di sini. Kalau nggak naik gelombang bagaimana? Ya nggak ada hubungan. Nah, lucu kalau orang ada mengaku makrifat tapi nggak bisa menerangkan mi'raj, nggak paham mi'raj loh. Sama seperti ngaku sudah sarjana tapi nggak pernah sekolah loh. Diketawain orang karena ilmiah itu ketahuan kau. Dari komen-komenmu sudah kebaca, oh ini orang goblok, oh ini goblok sekali, oh ini super goblok, oh ini goblok setengah-setengah, semuanya goblok. Yang pintar cuman Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong ya. Oke, guys, goblok, sobat goblok, goblokers di mana berada, ikuti uran-uran Mr. TM yang eksak, scientific, yang mengupas tentang metafisik ultra loh, seperti Roma Irama,
gitu cenderungannya. Oke, just kidding, but you mesti doing ya. Jadi kita bisa cloning di frekuensi yang sama. Oke, congratulations buat yang sudah baiat ya, dijaga betul. Telah melewati satu alam yang masuk ke alam yang lebih tinggi, rasanya seperti dunia kembali ya. X per X akan sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Nilainya sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Jika kau di-upgrade gelombangmu dan masuk ke dimensi lebih tinggi, 3G per 3G akan sama rasanya dengan 4G per 4G, betul nggak? Suara yang muncul dari piringan hitam, dari kaset, dari CD, dari DVD, dari flash disk, dari apapun itu, jika memakai speaker sound yang kualitasnya sama, maka seolah-olah suaranya sama, padahal sudah beda gelombang. Kalau kamu nggak terizinkan masuk akhirat, zong hidupmu, ya. Tidak mungkin ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Hubunganmu jangan kepada Tuhan, padahal isinya adalah gandrowo yang kau anggap Tuhan. Oke, sesat kau ya. Ini jelas sesat ya. Dikir delemeng, dikir dimanapun berada, yang dikir delemeng, pasti kau akan sesat. Karena apa? Yang kau anggap Tuhan itu sebenarnya gandrowo. Kau sebut namanya, tapi nggak tahu siapa di balik nama itu. Kau nggak akan sampai, nggak tahu alamatnya. Ya apa enggak? Logika enggak ini? Aku sebut nama gelas, ya ini bentuknya, aku tuju. Aku sebut namanya bel meja ini. Ya saya tanya, yang mana yang kau sebut Allah? Congormu. Ya, mana yang kau sebut Allah, mana? Plonga. Kalau maksudnya ada dong. Mana Allah? Itu. Mana dia? Itu. Rahasia, oke? Tapi clear gak ilmiah gak? Mister yang dari Gresik, clear gak ini? Mister yang dari Kediri, clear gak? Mister yang dari Nganjuk, clear? Bila itu taufiq wal hidayah, bila itu inayah, ilahi anta maksudi wa rizqi wa lebih. Haleluya. Suksma, alhamdulillah, puji Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kali ini adalah edisi siaran langsung bertempat di Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah sejenak engkau lepas zikir, maka akan masuk bertubi-tubi setan ke dalam dirimu. Nah, makna harfiah zikir adalah mengingat, tapi ada juga yang memaknainya dengan menyebut. Menyebut ini adalah makna laku praktek zikir yang horizontal. Artinya ada amalan yang diucapkan. Ya namanya menyebut kan berarti ada yang disebut, betul nggak? Entah itu kalimat thayyibah, entah itu asmaul husna, entah itu kalimat tauhid, entah itu kalimat apapun saja, tetapi sifatnya adalah masih menyebut. Padahal yang satunya, zikir ini makna harfiahnya adalah mengingat. Nah, yang menyebut ini biasanya ada tujuan tertentu, karena zikir ini adalah sebagai amalan. Kerjakan ini supaya ini, kerjakan ini supaya untuk ini, untuk sakti, untuk ngobati orang, untuk keramat, untuk kaya, untuk tenaga dalam, untuk karomah, untuk urusanmu lancar, untuk warungmu, untuk urusanmu, untuk kesembuhanmu dan sebagainya. Yang ini adalah zikir yang disetel dengan akal, yang akan menghadirkan keinginanmu menjadi wujud. Keinginan itu otomatis ada di bawahnya akal, betul ya? Maka zikir yang ini tadi adalah zikir yang memakai gelombang infra. Karena di sini akal sadar ya,
Nah, di bawahnya akal sadar namanya infrasadar atau alam bawah sadar. Nah, di sini baru alam di atas sadar ya. Ini alam sadar loh ya. Maka zikir yang itu semua tadi adalah zikir yang dikerjakan sesuai dengan harapan dan keinginanmu. Maka sementara akalmu kan di sini, berarti dia mengundang dari alam bawah sadarnya, betul ya? Karena dari alam sadar naik ke ultra sadar nggak bisa. Sadar, infrasadar, atau tren internasionalnya disebut sebagai law of attraction. Jadi zikir yang ditujukan dengan keinginan tertentu, harapan tertentu agar mencapai goal-goal tertentu. Nah, zikir yang satunya, yang ini tadi nggak kita bahas karena ini zikir kelas pasar malam ya, kelas instan, kelasnya tukang sulap, tukang sihir, kelenik dan sebagainya, itu nggak bisa kita bahas karena ini makin jauh dari ordinat Tuhan, dari gelombang Tuhan makin jauh. Karena apa? Dia memakai gelombang infra. Infra itu berarti di bawah sadarmu, betul nggak? Nah, itu tadi zikir yang horizontal. Zikir ini untuk tujuan tertentu ini, zikir ini untuk ini, zikir ini untuk ini. Dan ini banyak sekali pelaku metafisik yang terjebak di zikir ini. Walaupun yang disebut-sebutnya adalah nama Tuhan, asma Tuhan, kalimat thayyibah, bacaan-bacaan Arab dan sebagainya. Itu masih zikir dengan keinginan. Maka zikir yang dikontrol oleh akal sadar itu zikir gelombang infra yang tujuannya adalah untuk keinginan, untuk dunianya sendiri, goalnya untuk itu. Nah, zikir yang kedua adalah yang tadi itu menyebut ya, karena zikirnya masih memakai lafal huruf, masih memakai gelombang otak, akal, sebut ini, sebut ini, sebut ini. Nah, kalau zikir yang kedua ini ya, yang maknanya adalah zikir itu adalah harfiahnya mengingat. Tadi kan masih menyebut ya, menyebut, ini mengingat. Maka ini adalah zikir yang lewat metodologi. Nggak mungkin kau mengingat sesuatu kalau nggak pernah ketemu wujudnya, betul? Maka yang kau ingat adalah wujud Allah dan gelombang Rasulullah. Artinya zikir ini dikerjakan dengan gelombang wasilah. Nah, zikir ini sifatnya vertikal. Nah, di balik mengingat itu bukan lagi pada tujuan-tujuan tertentu ya, agar engkau terhubung, nyambung dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi yang ini kan untuk tujuan tertentu ya. Kalau ini adalah untuk terhubung, terkonek dengan Allah Ta'ala. Karena jika engkau tidak terhubung dengan Allah Ta'ala, maka pasti kau terhubung dengan yang selain Allah. Berarti apa? Setan, itu pasti. Kalau nggak Tuhan ya setan, nggak ada pilihan yang lain. Nah, ini yang sulit. Yang zikir ini melewati proses tazkiyatun nafs. Zikir ini, kata Nabi, adalah obat pembersih kolbumu. Ya, membersihkan, bukan malah nyampah dengan keinginan-keinginan ini itu. Yang zikir ini kan penuh dengan keinginan, supaya keramat, kaya, sukses, selamat, dapatannya lancar, laris, sembuh. Keinginan. Kalau ini enggak, bahkan keinginanmu pun akan dilenyapkan. Berarti ini gelombangnya gelombang masuk ke ultra. Tadi memanfaatkan infra, betul ya? Kalau yang ini adalah naik ke dimensi ultra. Artinya apa? Bahkan keinginan akal sadarmu akan lumpuh. Karena apa? Kau akan ketarik ke dimensi gelombang lebih tinggi daripada akal sadarmu. Ini gelombang ultra, 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 naik, 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 naik. Nah, dalam hal ini engkau di sini gelombang duniamu dengan dua alat pembaca, yaitu alat pembaca gelombang sadarmu dan alat pembaca virtual panca indramu. Nah, itu dunia. Nah, dari dunia untuk nembus ke dimensi akhirat yang berlapis-lapis itu nanti, itu mesti trans masuk ke gelombang rohani. Itu manusia nggak akan bisa masuk ke rohaninya kalau nggak lewat di baiat. Maka
Zikir yang ini tadi adalah zikir yang dikerjakan di sini, di dunia ini saja, di akal dan panca indera. Tujuannya ya ini saja, mengulek sini saja. Tapi kalau zikir yang vertikal, zikir yang bisa menembus lapisan langit akhirat dan agar bisa terhubung, connecting dengan Allah yang ada di ars alam robbani atau kerajaan Allah. Ini yang sulit ya. Ini yang memakai metodologi gelombang ultra. Kalau tadi infra ya. Kenapa? Akalnya mensetel keinginannya. Apa? Kamu mau sembuh? Oke. Sembuh. Apa? Kamu mau kaya? Oke. Lah, keinginannya. Nah ini enggak. Keinginannya otomatis lenyap, betul enggak? Kenapa? Tinggi mana akal sadarmu dengan gelombang ultra? Tinggian ultra, maka ininya yang lemah. Ini yang hilang, lenyap. Nah, ketika yang di sini tadi kan menyebut, yang di sini mengingat. Jadi mengingat mesti ada wujud ini yang sampai di sini, yang sampai di dunia. Ada wujudnya Allah. Sudah tahu siapa sang pembawa Rasulullah di zamanmu sendiri, menghubungi gelombangmu dan agar tersangkut. Ada izinnya, ada metodologinya. Itu adalah teknik gelombang fisik dunia. Berhubungan dengan dia jarak 100 kilo, nggak mungkin cara variabel ya. Maka mesti memakai teknologi. Nah, contoh alat teknologi adalah HP. Kita ngomong jarak 100 kilo ya. Assalamualaikum, itu nomornya. Nyambung. Assalamualaikum. Padahal tidak. Suara kita berubah gelombang dan tersalur lewat support sinyal dan jaringan yang tersalur lewat support sinyal dan jaringan yang berapa jam? Kilo. Maka hubungan si A dan si B yang melewati jarak yang melebihi suara panca indera dengan panca indera bisa didengar, bisa disuarakan. Sudah nyambung nggak? 1000 kilo 103 kilo pun nyambung, maka tidaklah meningkat antara waktu itu nggak merubah action fisikamu menjadi gelombang metafisika dan sampai pada kejadian. Nah, itu nggak? Nah, jika kita komunikasi dengan manusia, maka fisika menjadi metafisika dan berubah menjadi fisika kembali. Dan diterima bukan itu enggak, karena dia bukan fisika, dia maha metafisika. Maha berarti fisikamu, metafisikamu mesti naik. Fisika nomor telepon itu adalah alamat orang yang bisa kau hubungi dan gelombang itu sampai pada orang itu enggak? Kan kita selama tahun 2005 itu yang itu nomor SIA, maka tekan yang nomor itu baru kemudian nyambung sama dia itu itu mustahil kalau akan itu. Makanya di dalam Quran inilah gelombangnya. Gelombangnya begini kan nggak akan ketemu gelombang kalau nggak ketemu orang yang buat gelombang itu kan bisa. Kan buat orang ini ada apakah orang gelombangnya tapi nggak kayaknya hubungan lumpuh sini cekal mati kok set. Nah kalau terjadi dalam jangka terbang lang alah tak mungkin. Makanya pikir yang vertikal itu adalah pikir yang memakai metodologi. Tujuannya apa? Agar gelombangmu connecting dengan peta letakkan tersambung ya? Merubah gelombang fisika itu mesti memakai metodologi. Metafisika berlapis-lapis. Metafisika ultra 1, metafisika maha metafisika.
Makanya berarti sama seperti orang mau menghubungi seseorang tapi nggak tahu nomor handphonenya, ya nggak akan. Sekali lagi ya, jika engkau nggak ketemu orang yang membawa gelombangnya, wasilahnya Allah di sana yang jauhnya tak terhingga, tapi nggak punya nomor handphone yang kau tuju, ya sama dengan bullshit. Tapi bisa dimengerti ya, dari alam fisikamu dirubah menjadi gelombang metafisika, sama dengan HP, dengan via HP ya, tembus. Suara yang di sini, assalamualaikum, fisika apa metafisika? Fisika, tapi disalurkan lewat gelombang metafisika terang, di sana, suaranya langsung sampai sana, betul nggak? Detik yang sama. Oh, jika belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah, ya, hubunganmu langsung, tetapi melewati teknologi gelombang wasilah. Nah, sekarang ya, caranya, jika engkau tidak ada wasilah, tidak ada gelombang, si nyambung bukan Tuhan, yaitu setan. Nah, paham sekarang ya? Yang mewujudkan kekayaanmu, kekeramatanmu, pintar mengobatmu, kasafmu dan sebagainya, itu gelombang setan. Oh, kamu nggak nyampe kok. Kamu kirim surat ke A yang notabene suratmu nggak sampai, ya, nggak sampai ya. Kamu ngirim surat ke dia, ke Tuhan, tapi gelombang hanya sampai sini tok. Saya tanya, bisa sampai Tuhan nggak? Enggak. Tahu-tahu ada balasan. Kira-kira dari siapa kira-kira? Dari Tuhan bukan? Meskipun kau sebut namanya, kau nggak waduh zikirnya. Nah, berarti apa? Nomor teleponnya Allah adalah orang yang membawa gelombang tadi, betul nggak? Sama seperti nomor handphone seseorang itu, di balik itu ada gelombang yang bisa nyambung pada orang itu, betul nggak? Di balik orang itu pun ada gelombang yang sampai dengan Allah Ta'ala, betul nggak? Itu disebut dengan utusan. Nah, itu yang tidak dipahami umat Islam sekarang. Asal ibadah, asal zikir, nggak bisa menerangkan ilmiahnya, asal keramat, asal ini, asal itu. Begitu diurus sama Mr. TM, ketahuan semua, betul nggak? Mana yang gelombang infra, mana yang sonor, mana yang ultrasonor, ketahuan. Kalau kau zikir yang di sini memupuk nafsumu sendiri, keinginanmu, maka menjadi wujudnya telah tertanamkan alat, izin, rukun syarat, metodologinya diajarkan. Maka dia beradaptasi untuk naik ke gelombang metafisika ultra, metafisika ultra, metafisika ultra, betul ya? Itu istilah kunonya namanya mi'raj. Paham sekarang ya? Tujuannya apa? Agar hubunganmu connecting dengan Allah Ta'ala. Karena sejenak kau lepas zikirmu, hubungan gak nyambung, maka terisi oleh gelombang setan. Maka ahli tarekoh, ahli zikir, ahli tasawuf yang ini, disiplinmu harus luar biasa tingginya. Karena begitu lepas linkmu, maka akan dimasuki oleh gelombang lain yang selanjutnya. Tulisan Arabnya, tulisan di kulit hewan. Siapa yang bikin keramat? Saya tanya. Iblis. Nah, ingat tuh. Makanya lewat syahadat dulu. Kalau syahadat enggak, tapi nah, orang goblok-goblok masih aja nanya, yang bisa diterima dengan nalar orang lain secara publish, gelombangnya lagi ini kan, kebal kau, kebal. Maunya kalau orang seperti itu zikir infra. Yang zikir ini kau bisa mi'raj sendiri. Jika engkau melewati metodologi yang sama, maka kau akan buktikan sendiri. Oleh siapa? Oleh dirimu sendiri. Lah masa saya buktikan dengan saya sendiri? Lah kamu buktikan. Orang kan masih terjebak dikira ma'rifat tontonan. Kamu masuk neraka pun bodoh. Aku juga nggak ada kepentingan bikin kau masuk surga. Enggak.
Saya dan kau pun sama saja, sama-sama abdi, sama-sama hamba. Cuman saat ini yang bisa menerangkan ilmiah agama, Mr. TM, ya, seorang profesor metafisik. Lainnya belum ada. Kalau ada pasti nongol, betul nggak? Mana yang ini? Penyimpulan kan gini, banyak orang yang menceritakan tentang Tuhan, betul nggak? Tapi cari orang yang menerangkan sehingga betul? Banyak orang kita itu, oh akhirat begini. Saya tanya, Pak, saya bisa nggak nembus akhirat? Oh nggak bisa, saya nggak bisa. Buat apa nyocot? Ya apa nggak? Ya Allah, kampung akhirat itu Masya Allah dan sebagainya. Kau sudah bisa ke sana, Pak, sudah bisa mi'raj. Nggak bisa, itu kan mukjizat Nabi. Orang bisa kasar. Iblis bin keramat. Nabi Adam digoda di mana? Di pasar malam apa di surga? Surga. Berarti iblis bisa masuk surga. Maka ilmunya iblis telah melewati zaman seluruh nabi-nabi dan rasul, betul nggak? Yang kau baru anak kemarin sore, kata guru saya. Ditokoknya lah kau, dibodoh-bodohin sama iblis. Kau kira itu Tuhan? Bukan. Kalau kamu tidak ketemu sang pembawa wasilah atau waliyah mursidah, maka yang kau anggap Tuhan itulah sebetulnya iblis. Kau sembah-sembah iblis. Kau nggak ngerti. Kenapa? Alat akhirnya nggak bisa membaca akhirat ini saja nggak bisa. Apalagi ini. Akalmu hanya, termasuk juga panca inderamu. Bang, rekat metodologi. Tarekat bahasa sayang sekali, blog goblok. Banyak tarekat mengajarkan teknologi, betul nggak? Mbak, betul ya Mbak ya? Teknologi beda. SMA beda dengan STM. Proporsionalnya, proporsinya beda-beda. Nah, namanya sekolah teknologi tentunya membahas teknologinya dong, betul nggak? Bukan teori, blog goblok. Belajar teori masak dengan belajar teknik masak beda nggak? Beda, blog goblok. Di situ gak sengaja saya kerjain lu lupa deh. Yang penting materi disampaikan. Apakah yang disampaikan dengan keadaan ragu-ragu? Tidak. Kami sampaikan dengan pasti, nggak ada lagi keraguan dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Mr. TM. Orangnya brilian, baik hati dan tidak sombong, ya. Daripada orang yang baik hati, budiman tapi gak tahu apa-apa, betul nggak? Goblok, sesat, gak tahu bedanya tuh. Mending orang yang sombong, sombongnya pura-pura, main-main aja kok, ya. Tapi full power. Daripada pakai energi rendah, teknologi rendah gak sampai-sampai. Walaupun kau dikasih umur 5 juta tahun pun gak akan bisa sampai, blok-blok. Kalau jarakmu dengan Tuhan Anda tak terhingga. Tapi kalau beserta menggandeng teknologi yang mutlak, maka S sama dengan V kali T. S adalah jarak, V kecepatan, T adalah waktu. Jika jarakmu tak terhingga, sementara waktumu relatif, maka jarak ditempuh dengan teknologi. Komunikasinya bisa 1000 kilo, 1 juta kilo. Nah sekarang saya tanya, hubunganmu dengan Allah Ta'ala yang melewati 7 lapis langit, kata Nabi, kata saat beliau kan menerangkan itu ya, ada 7 lapis langit. Jika memakai teknologi, bisa nggak? Bisa. Jika memakai dunia, jadi gelombang metafisika di alam akhirat,